Akhirnya saya lah, ada yang tahu tuh, BC account-nya Riza Abu Sofyan. Ketahuan dari BCA-nya. Ya, dan malam ini tepuk tangan semuanya untuk tamu kita Riza Abu Sofyan atau yang juga dikenal dengan Abu Marlo. Ya, betul. Jadi memang magician itu kerjanya seperti itu. Jadi nama magician itu sebenarnya namanya Jawa-Jawa, nama Indonesia. Cuman karena biar keren di TV disambungkan dengan bahasa-bahasa Itali, kalau nggak Spanyol. Misalnya Deddy Corbuzier, gitu kan? Itu ada itunya. Denny Darko. Dari mana Denny Darko? Mulyadi namanya sebenarnya itu. Itu. Deddy Corbuzier belakangnya Cahyadi juga. Cahyadi itu namanya gitu. Nggak ada Abu Marlo. Siapa orang tua di Indonesia ngasih nama Abu Marlo? Ya, jadi ini idenya Abu. Saya ini aja collaborate aja. Jadi saya sama Abu ini dari zaman Abu masih gendut ya dulu ya. Semua ya dia gendut saya masih gendut dulu. Waktu itu di tahun berapa tuh? Tahun 2005 kita ketemu pertama kali. Abu masih punya usaha di Bandung. Lalu dia tertarik sekali sama dunia sulap dan akhirnya dia menjadi magician. Saya dulu punya sebuah majalah namanya Majalah Grey di Bandung. Tentunya sebagai magician baru dia butuh publikasi ya. Jadi dia mendatangi kami dan akhirnya kerjasama. Saya sempat jadi show directornya ketika Abu masih bergabung dengan Denny Darko dan terus sampai sekarang bangga sekali ngelihat Abu berubah ya semuanya kayaknya dari ini dari ke sini gitu dari magician tiba-tiba magician ngetop banget gitu jadi sakti banget loh. Saya baru sekali ngelihat Abu tuh sakti banget loh. Sebenarnya masalah COVID ini bisa selesai bila magician Indonesia bergabung. Oke. Loh, bener. Saya kemarin ngobrol sama Deddy Corbuzier. Anda ini dulu pernah jalan di atas air, Deddy Corbuzier. Iya. Seharusnya COVID-19 ini gampang. Anda ini bisa baca pikiran loh. Seharusnya Anda tuh bisa menyelesaikan masalah semua di Indonesia. Saya heran, magician malah jadi YouTuber sekarang. Aneh banget. Katanya sakti ya. Bisa melihat masa depan. Gitu. Nah, dari malam ini, saya juga bingung mau nanya apa sama Abu karena ini Anda mungkin lebih kenal dengan Abu karena sudah 62 episode ya, hebat sekali ya. Jadi pertanyaan pertama saya adalah, ini mohon maaf agak personal pertanyaannya. Saya itu pernah lihat Abu dari magician jadi ustad. Okay. What happened, man? Oke. Dari ustad sampai ke situ agak betul. Karena hiruk pikuk Gilbert itu sekali dulu tidak terlihat dia ada di mana nih gitu. Padahal kalau ustadz biasanya ada tahu nih kubunya sebelah sini atau sebelah sana. Jadi saya itu agak bingung itu Abu ini sebenarnya waktu itu what happened ketika lu beneran jadi ustadz, lu punya kajian apa segala macam, gue masih ingat di Bandung sampai ke titik ini agak ngeblank saya. Oke. Padahal saya dulu ngikutin semua kiprah Abu ini di TV di segala macam saya ngikutin. Tapi setelah dia jadi ustadz waktu itu sampai detik ini nah ini agak blank spot nih. Boleh diceritakan, Bu, transformasi Abu tuh? Aduh, oke. Terima kasih sudah diundang. Berat sekali ya pertanyaannya ya kayaknya. Pertanyaannya Ya boleh, terima kasih. Ya, seperti berat badan saya ini berat. Ya, silakan Abu. Oke. Terima kasih Mas Mo Sidik Zamzami. Mo Sidik adalah stand up comedian paling terkenal se-Indonesia Raya gitu ya. Dia pemenang banyak sekali award gitu. Dari semua tingkat dia menang. Jadi beliau ini adalah boleh tepuk tangan dulu dong buat host kita malam hari ini, Mo Sidik Zamzami, stand up comedian yang udah pernah manggung di Afghanistan, right? Betul? Yang betul. Udah pernah manggung suatu keputusan yang salah sekali itu. Oh gitu ya. Iya. Keputusan yang salah sekali. Oke, thank you Mo udah hadir, udah mengundang saya di acara ini. Terima kasih banyak Mo. Ini terima kasih. Perdana ini acara
deg-degan banget Baru untuk pertama kali ya di sini ya? baru pertama pertama kali. kali di sini. Iya, baru pertama Mana kali. aja Anda ini? Baru pertama kali jadi tamu di sini ya. Iya, iya, iya. Soalnya Rame loh acaranya, seru. enggak, menghindari kenarsisan gitu. Jadi kadang-kadang kalau hostnya ngomong jadi pembicara, jadi pemateri kan nggak asik gitu mau. Jadi ya udah sekali-kali ya harus jadi bintang tamu lah di sini, harus jadi tamunya gitulah kira-kira. Dan nggak nyangka Iya, pertanyaan iya. pertamanya kurang asik sih sebenarnya mau, sorry to say gitu. Itu nggak asik banget pertanyaannya. Oke. Karena gue banyak pertanyaan, tapi harus tahu dulu itu ngilangnya kemana itu. Oke, ngilangnya kemana ya? Oke, mungkin Ya, harus di antara kita ya, di antara pertemanan kita ya. Oke, di antara pertemanan kita. So, saya kenal sama Mo Sidik itu dari zaman Mo Sidik di OS. Jadi kalau orang Bandung nggak kenal yang namanya Mo Sidik karena setiap pagi itu pasti selalu mendengarkan suara. Udah pokoknya kalau Mo Sidik siaran tuh pasti semua anak-anak SMP pada waktu itu SMP ya SMP tuh pada saat itu menggemari sekali sama yang namanya Mo Sidik itu. Jadi malam Lu hari masih SMP waktu itu ya? SMP. Ya astagfirullahaladzim, udah tua banget Bang. Gitu ya. Oke. Tapi mungkin ya itu ya, yang namanya persepsi itu kadang-kadang memang publik menilai diri kita tuh berdasarkan penilaian dirinya sendiri gitu. Jadi bahkan Mo Sidik teman yang udah lama aja masih memandang bahwa oh lu jadi ustadz gitu ya kira-kira ya karena sekarang udah ngomongin sedikit tentang agama, udah ngomongin sedikit ya itu diustadkan gitulah kira-kira. Nah jadi Betul. mungkin pesan pertama ini bahwa kita tuh sebetulnya punya main resource dalam kehidupan itu gitu. Jadi hati itu adalah sumber bagaimana petunjuk seseorang itu saya akan sebut distributor utama, Oke, distributor utama. Nah, sekarang tuh banyak orang yang udah nggak ngambil sesuatu dari distributor utama, dia terlalu banyak ngambil dari subagen gitu. Nah, subagen tuh yang ngomong-ngomong teriak-teriak itu lebih dipercaya daripada si distributor utamanya gitulah kira-kira. Nah, apalagi kalau tadi ngomong saya sebagai ustadz ini saya tuh subagen yang nggak apa ya, subagen yang nggak kompeten lah sebenarnya gitu. Nah, saya selalu berkata bahwa jangan mempercayai ucapan gitulah kira-kira. Kenapa? Karena ucapan itu bisa didatangkan dari hanya ucapan karena sebaik-baiknya ucapan kan hanya ucapan. Karena ini opening dulu ketika tadi Mo Sidik memanggil saya, kenapa jadi ustadz gitu. Padahal saya tidak mendeklar jadi ustadz atau ahli agama atau enggak sama sekali. Nah, tapi mungkin gini yang ingin saya ceritain Mo Sidik. Kita tahu Mo Sidik tahu sendiri bahwa saya tuh cinta sekali sama entertain gitulah kira-kira. Jadi saking cintanya sama entertain, kuliah tuh di Unpar dulu sampai 7 tahun, karena memang menikmati prosesnya gitu. Karena banyak show dan emang menikmati prosesnya banget gitu ya. Nah, abis gitu karena memang harus deadline DO gitu ya, abis deadline DO ya saya harus menyelesaikan kuliah. Kuliah tuh nggak suka-suka amat sih sebenarnya. Jadi saya kuliah tuh cuma satu tujuannya dan ini mungkin bisa didengerin sama siapapun yang lagi kuliah sekarang. Di kuliah itu jangan nyari IPK lah, jangan nyari apa dan seterusnya lah. Karena kenapa? Tujuan utama kuliah saya itu cuma satu, untuk menyenangkan ibu saya dan bapak saya, selesai gitu. Itu aja tujuannya gitu. Karena kalau nggak salah sarjana ekonomi ini ya, Unpar ya? Unpar. Terus Unpar, saya ya. S2 di ITB dan lagi on progress lah sekarang. Nah, so shifting lah itu di belum jadi selesai itu S2-nya? S3 yang belum. S2 kan udah 2008. Iya, S3-nya on betul. progress. Saya masih ingat gitu. itu. Oke. Nah, jadi intinya ada transformasi yang saya alami. Jadi intinya waktu dari jenjang pemikiran antara S1, S2 dan after gitu ya. Jadi dulu punya cita-cita pengen jadi gitaris sebenarnya. Tahu sendiri ya, saya band 5 gitu, saya main gitar gitu. Nah, cuman pas mau sekolah S1 musik mungkin agak tidak disetujui lah pada saat itu gitu. Jadi mungkin waktu itu pengennya di yang jelas-jelas aja gitulah kira-kira. Karena mungkin paradigmanya bahwa kalau kamu jadi pemusik nanti mau makan apa. Nah, ini mindset yang masih ya colonial thinking lah gitu ya. Jadi makanya kolonial lawan milenial tuh sekarang pasti banyak konflik gitu. Padahal kan kalau nanti kita mau menyadari bahwa bukan apa profesimu, tapi bagaimana kebermanfaatan profesimu, pasti kita bisa mengalami kehidupan sih sebenarnya gitu. Nah, straight to the point dari pertanyaan satu ini sebenarnya, jadi gini bersyukur gitu ya. Semua cita-cita di dalam hidup saya tuh hampir 90% tuh kejadian gitu. Pengen jadi gitaris band 5, jadi.
pengen masuk MBA ITB masuk gitu ya, dan seterusnya lah gitu. Nah, pada waktu itu menyukai sulap tuh dari berkarir udah 15 tahun lah sampai hari ini gitu ya, 20 tahun something lah, dari mulai SMP, SMA juga udah mulai gitu. Nah, cuman yang menarik waktu selesai S2 itu saya punya 2 pilihan waktu itu. 2 pilihannya adalah bekerja, dan memang saya nggak bakat kerja Mo kayaknya. Karena kerja beberapa lama. Jadi nggak punya bakat kerja gitu Mo. Jadi Iya, iya. kerja di banking pernah, di insurance pernah, tapi ya gitu. Karena apa ya? Karena mungkin memang bakat alamiahnya adalah memang menghibur gitu. Saya senang banget untuk menghibur orang. Intinya adalah saya senang banget kalau orang tuh merasa terhibur. Itu pleasure banget gitu. Itu sesuatu hal yang membuat hati saya bahagia ketika orang terhibur gitu. Nah, so ya mudah-mudahan si dialog positif juga bisa menghibur semua gitu ya, karena that's my Iya. passion gitu, to entertain gitu, to entertain people gitu. Nah, sampai pada bertemulah sama Deddy Corbuzier, bertemulah sama Romy Rafael, ya tahu sendiri ya perjalanan kita. Ingat Itu Romy Rafael juga bukan nama asli ya, itu nggak ada Spanyol-Spanyolnya. Itu kalau ngomong medok ya, kalau ngomong medok nggak ada Rafael, nggak ada. Oke. Itu kalau ininya dibuka botak tuh. Oke. Nggak keren itu, botak, ada botaknya. Oke. Nah, straight to the point, akhirnya berbagai kemudahan dilancarkan karena waktu dulu punya cita-cita pengen masuk TV, mau pengen. Oh, iya. Gue pernah sempat denger cita-cita lo masuk TV dulu, inget. Masuk TV kan. Dulu kan saya lebih terkenal dari Anda, betul nggak? Ya sekarang. Betul. Nah, dulu. Sekarang lebih terkenal juga sih sebenarnya. Oke, karena berpikir bahwa masuk TV terus doing something entertain dan menjadi terkenal itu menyenangkan. Itu pemikiran waktu sebelum gitu. Nah, dan ini juga yang menjadi pelajaran bahwa sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang diimpikan, ekspektasi apa dan lain-lain itu ternyata belum menjamin sesuatu hal yang menjadi esensi hidup. Makanya kalau Jim Carrey ngomong, saya pengen deh semua orang jadi kaya dan terkenal, tapi nanti kamu akan sadari bahwa kamu tidak akan mendapatkan jawaban hidup gitu. Nah itu saya baru tahu belakangan ini gitu loh Mo. Kenapa? Begitu job mulai banyak, begitu mulai lebih terkenal, begitu orang lebih kenal dan lain-lain, tapi I feel empty gitu. Nggak ngerasa, coba bayangin nggak bangun tidur udah mulai harus hits waktu itu, siangnya udah mulai syuting ini, siang. Itu 7 hari, itu kayak benar-benar keikat aja gitu, no freedom gitu. Yang benar-benar keikat sama kontrak, harus inilah, harus itulah, harus inilah. So, I have no social life gitu pada saat itu. Terkenal iya, ada uang iya, semualah sebutin deh yang pada saat itu si anak muda pengenin, I have everything gitu loh. I have everything waktu itu gitu. Nah, tapi yang menarik adalah istri cantik lagi kan. Kalau itu semua anak muda juga pengen. Harus loh itu. Iya, oke. Istri cantik banget, banyak teman-teman yang iri. Oh iya. Terus maaf ini suka mengganggu saya ini. Kalau urusan itu nggak ada yang bisa ngalahin magician, mau sorry to say gitu. Iya betul. Udah gitu. End of topic. Iya betul. Oke. So nah, yang menarik adalah ketika di satu perjalanan waktu itu saya menemukan satu titik gitu loh, Mo. Saya menemukan satu titik yang benar-benar hopeless gitu. Benar-benar yang gua nih mau ngapain sih gitu. Apa yang harus saya lakukan dengan kegiatan rutinitas yang benar-benar menyibukkan, yang benar-benar jadi ngebikin apa ya. Pokoknya jadi nggak happy gitu. Basicnya nggak happy aja udah gitu. Dan pada saat itu berbarengan dengan for information, aku menikah udah 15 tahun dan sampai hari ini belum dikaruniai anak gitu. Itu poin penting dari turning back atau turning point atau pivot point yang mungkin nanti akan jadi berkembang untuk diskusi kita malam hari ini gitu. Nah, so akhirnya di satu titik tuh hampa lah gitu. Orang hampa yang jadi mungkin milenial sekarang tuh melihat kesuksesan itu dari apa yang dia punya dan seberapa terkenal dia gitu. Padahal survei membuktikan the top of the top orang sekarang semua bicaralah mau banking kah mau apa 90% begitu sampai pada puncak karir matinya bunuh diri gitu. Itu based on psychological diteliti sama beberapa profesor gitu. Nah, so hari ini tuh banyak dengan yang namanya toxic sukses gitu loh, kecanduan terhadap kesuksesan. Punya 100 pengen 1000, punya 1000 pengen 2000, punya 2000 pengen 5000 dan ini yang sedang terjadi di area-area yang ada di dalam lingkungan saya waktu itu gitulah kira-kira. Nah, pada satu titik blank, pada satu titik
nggak dapat apa-apa pada satu titik, benar-benar hampa, benar-benar kosong, benar-benar nggak tahu harus ngapain hidup ini gitu. Nah di situ mulai menyadari sesuatu bahwa saya nggak kenal diri gitu loh, Mo. I don't know who am I. Saya nggak tahu siapa saya. Meskipun sorry itu saya, orang tua saya tuh paling banget nyuruh sholat 5 waktu tuh udah luar biasa aja. Puasa, Ya. umroh. Umroh tuh bisa setahun sekali atau setahun 2 kali gitu. Umroh tuh sering banget lah gitu waktu itu gitu ya. Dan yang menarik, ini ibu saya juga ada. Sorry ya Mam, I have to tell the truth gitu. Ibu saya tuh kalau ngebangunin sholat subuh tuh kayak ngebangunin kayak lagi apa ya, kayak lagi ada nemu maling gitulah kira-kira. Woi sholat woi, nah gitulah. Nah dan ya itu yang terjadi gitu ya, dan ibu saya nanti boleh cerita juga gitu. Nah di situ mulai ada kegamangan, mulai ada kegamangan. I have religion, yes. Aku terlahir di dalam Islam, yes. Aku ritual, iya. Aku nggak minum, iya. Aku pokoknya yang haram-haram dijauhin aja. Ya Iya, udahlah pokoknya. betul. Dulu Abu terkenal anak baik ya. Anak baik banget, gila. Magician itu, waduh, kacau itu. Kacau, Bu. Bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi Abu ini baik banget ini. Pulang, abis show pulang. Ya kan? Lu kan pulang. Wah, hebat lu. Iya, gue masih jadi inget nih. Gue jadi inget nih. Nah, Maksudnya pantesan istrinya cantik. maksudnya karena saya memegang teguh sesuatu hal yang saya yakini pada saat itu. Tapi ya balik lagi nggak pernah di dalam kehidupan tuh nggak pernah ada keputusan yang salah gitu. Karena pada saat memutuskan di situ keterlibatan Tuhan ya. So jangan pernah menyia-nyiakan atau menyesali keputusan yang pernah terjadi karena itu yang memang harusnya terjadi gitu. Nah bayangin mau ke Fame Station show, oke? Yang ditawarin pertama kan mau minum apa dan lain-lain. Begitu saya ngomong, aku pesan orange juice aja gitu. Wah itu semua orang ngetawain gitu. Iya. Ya udah gitu karena memang aku memegang sesuatu hal ya. Tapi sorry to say once gimana ya? Ada kegamangan bahwa kenapa nih si religion yang aku pegang dan aku teguh pegang baik-baik selama ini, I feel empty gitu. Aku ngerasa nggak sesuatu hal yang jadi pernah ada satu masa yang ya memang dari awal juga ya sholat let's say gitu ya baru disadari bahwa selama ini saya melakukan dalam keadaan fearness, nggak ikhlas gitu. Saya melakukan itu tuh semua karena ketakutan gitu. Karena saya takut ini, takut itu. Terutama saya paling takut sama ibu saya gitu. Saya nggak mau sekali untuk menyakiti hati ibu saya karena saya melakukan ini. Nah, tapi setelah ditelaah lebih baik, ketika orang hebat ya lu bisa gini, iya. Tapi ternyata di dalam batinku, di dalam jiwaku, di dalam esensi, di dalam diriku tuh ada sesuatu yang terkekang karena disadari bahwa ternyata ngelakuin ini tuh gara-gara ketakutan gitu. Nggak ikhlas, bukan based on love gitu, tapi based on fear. Nah, di situ di satu titik itu, pernah di satu titik bahwa nomor satu, udah itu tuh nikah 3 tahun, 4 tahun lah, waktu itu ya tahu sendiri ya. Pengantin baru, pertanyaan pertama setelah pengantin baru adalah udah punya anak atau belum? Dan yang menarik adalah ini yang membuat puncak nih sebenarnya. Bentar, ini kok ada suara hujan ya? Bentar. Ini dari situ gitu? Oke. Sorry. Boleh di-unmute lagi, Mo? Oke. Suara hujannya masih ada? Suara hujannya masih ada? Dari gue? Iya, kayaknya ada efek hujan di situ. Oh, kipas angin. Oke. Ya maaf ini COVID-19 ya, jadi tidak mampu pakai AC dulu nih jam segini. Nanti AC akan dinyalakan sekitar jam 9. Oke, kita lanjut ya. Ini yang terlalu menarik. Sensitif ini, bentar. Mic-nya mahal berarti bagus. Ya. Oke, so aku lanjut sedikit ya. Ini pertanyaan pertama, nggak apa-apa. Durasi berapa lama nih aku? Oh, masih terus. Masih terus. Oke, kalau udah durasinya mepet-mepet mau iklan kasih tahu ya. Soalnya iklan membantu. Oke, let's go. Oke, nah abis gitu, honestly, istriku tuh depresi, stres. Gitu Sempat depresi ya? Depresi stres itu dalam artian dia sangat antisosial karena dia terlalu stres untuk ditanyain kapan punya anak gitu. Karena honestly, aku menikah tuh lebih cepat dari semua angkatan, semua teman-teman dan nggak ada persiapan gitu. Karena persiapan kita nikah itu cuma 2 bulan
gitu. Dari Jadi gua sama Denny Darko aja duluan lu. 2005, 11 Iya, Desember 2005. 11 Desember betul. 2005 gitu. Nah, ya memang unprepare sih sebenarnya. Memang ya udah ketemu, entah kenapa di dalam pengen ngajak nikah, ya udah bilang ke ibuku juga nggak percaya, serius gitulah kira-kira. Padahal dulu tuh aku paling benar-benar semuanya on plan bahwa abis sekolah, abis kuliah, ini dulu, itu dulu, ini dulu baru nikah gitulah kira-kira. Oke ya. Nah, cerita itu nanti panjang. Aku balik lagi ke pertanyaan tadi tentang si Ustadz gitu ya. Oke, nah. Iya. Tiba-tiba lu menemukan diri lu sebagai, ya waktu itu, sorry ya, mungkin lu bilang diri lu bukan ustadz, tapi kami teman-temannya Abu Marlo, itu semuanya, nah si Abu jadi ustadz gitu. Semuanya, itu ya itu semuanya gitu, semua ngomong kayak gitu. tapi Tidak bisa dipungkiri. dikomakan teh Ustadz naon gitu, Ustadz apa gitu. Enggak. Oh enggak, oke. Karena kita tahu, gua tahu lu sholatnya lebih rajin daripada kita semua gitu. Gua tahu lu nggak minum alkohol, lu nggak ngapa-ngapain. Jadi waktu dulu, oh jadi ustadz ya bagus lah gitu. Oke. Tapi nggak ada embel-embel Ustadz sesat gitu, belum nyampe ya. Oh sempat itu. Oh, ya udah nanti diceritain. Hah, serius? Oh gitu. Wah gitu, ketinggalan gua. Ustadz sesat lu. Ya Allah, Abu. Ya udah nanti balik lagi. Baru sekali nih gua punya teman ustadz sesat. Terus. Oke. Nah ini titik balik di mana saya sama sekali sangat tidak respect kepada Islam pada saat itu, Mo. Really unrespect. Nah, contoh saya cerita nih ya. Sorry to say. Waktu itu ya ilmu seada-adanya, pengetahuan seada-adanya, istriku lagi dalam keadaan setiap keluar. Itu tadi ya, balik lagi waktu habis nikah kita ditanyain kapan anak, padahal waktu pertama nikah aja gitu ya, itu dianggap anjir si Abu nikah duluan cepet banget, dianggap MBA waktu itu gitu. Wah si Gana aya sesuatu gitulah kira-kira. Jadi teman-teman nunggu nih, wah 8 bulan lagi lahir nih anaknya. 8 bulan nggak lahir, setahun nggak lahir, 2 tahun nggak lahir. Nah abis 2 tahun baru pada ngomong, Bu Sugante mana nikah MBA, tapi nah budaknya gitulah kira-kira. Kenapa anaknya belum ada gitulah kira-kira. Ya udah gitu lah. Yeah. Straight to the point sama berkaitan sama pertanyaan tadi. Jadi kita mencari alternatif pengobatan lah, Mo. Dari mulai yang dokter ke dokter, dari mulai ke pengobatan sampai datang ke satu ustazah. Oke, I will mention ustazah gitu ya. Yeah. Dan ini benar-benar break my wife hearts gitu. Benar-benar membuat hati istriku ini benar-benar sangat luluh lantah gitu. Kenapa? Waktu itu tuh habis 4 tahun lah kita nikah. Begitu datang ke si ustazah ini, nomor 1 yang dia tanyakan, udah berapa lama menikah? 4 tahun. Statement pertama dari dia ngomongnya gini, wah kalau 4 tahun belum punya anak, ini suaminya boleh nikah lagi nih. Coba bayangin, Mo. Iya. Kita dan itu awkward sekali ya, karena suaminya nggak boleh ketawa, nggak boleh apa-apa gitu. Waktu dia ngomong gitu. Iya, maksudnya, hah? Nah, apa urusannya? Ini saya datang karena saya tahu cerita gitu ya, bahwa si ustazah ini bisa ngebantu anak apa dan lain-lain gitu. Tapi di situ itu ya kalau keluar yang namanya si demonsnya gitu ya, si yang benar di dalamnya, pakai cadar Mo gini. Jadi nggak ngelihat juga mukanya gitu ya, pakai cadar dan nah. Jadi sampai beberapa saat sedikit Islamofobia lah gitu ya. Sedikit lead ya maksudnya ada, nah tapi ini balik lagi ya, ini adalah berkah gitu ya. So ya maksudnya sampai saat ini jadi mengerti karena itu adalah bagian dari perjalanan gitu. Nah, sampai di situ istriku Dona bete lah gitu ya. Dalam artian ini kenapa ya kita mencoba dengan jalur yang Islam. By the way, Dona itu papahnya orang Australia gitu. Jadi western minded-nya juga tinggi gitu. Ya kita ngerti lah ya, western minded itu melihat religion seperti apa dan seterusnya gitu. Nah, yang menarik begitu di saat itu, saya tuh yang mengencourage gitu loh, Mo. Ini coba yuk dengan cara Islami gitu. Dengan cara yang religion kita nih gitu. Oke. Nah, si istriku, ya Dona ini kan ya udah kalau mau pakai cara yang Islami dengan cara religion things dan lain-lain ya go ahead gitulah kira-kira. Nah, so begitu zongnya pertama kali datang ke tempat yang Islami tapi feedbacknya seperti itu gitulah, Mo. Nah, so istriku, wow udah deh. Itu karena aku yang suggest gitu ya. Jadi kita lumayan agak lama tuh untuk memperdebatkan dan yang maksudnya jadi menyesal banget gitu. Nah, after that ketemu dengan
pembicara agama yang nyalahin lah apa dan lain-lain. Straight to the point, abis itu, ini sekitar 2008 lah ya, abis pas The Master, Mo. Itu benar-benar I will consider aku nggak percaya sama agama gitu, Mo. Agnostik. Ya mau agnostik kayak apapun penamaan. Tuhan percaya? Tuhan percaya, cuman maksudnya sorry to say ya, gimana ya, si Islam nih nggak asik gitu loh, Mo. Sesuatu nggak asik, sesuatu yang benar-benar ngebuat bahwa oke, so kalau Islam harus kayak gini, kenapa nih ada sesuatu yang aneh gitu. Nah di situ udah mulai hampa sholat, udah mulai hampa ya. Tapi aku kalau ada ibuku ya sholat aja sih gitu. Kalau ada di keluarga ya udah juga gitu. Tapi di situ sudah mulai far away from religion gitu intisarinya. Oke, nah di titik itu 2010 mau dikuatkan sama satu jurnal dari Profesor Washington University yang itu jadi bahan desertasi sekarang gitu ya, bahan penelitian udah 9 tahun saya neliti tentang ini gitu. Kebenaran banget muncul berita tentang Islamicity Index, negara paling Islami sedunia. Dan di situ begitu. New Zealand. Nomor satunya adalah New Zealand. Yang dijadikan poros sekarang Arab dalam tanda petik, kita Arab lah ya sumbernya Islam, 91 rankingnya. Indonesia 140 rankingnya. Nah, di situ mulai tuh ada sesuatu bahwa there is something wrong sama religion thinking di negara kita gitu. Ada sesuatu yang harus atau dalam tanda petik ada sesuatu yang tidak memahami konsep, ya waktu itu juga saya nggak ngerti lah, sampai sekarang juga masih belajar gitu. Nah, turn pivot point-nya di 2010, di situ di dalam mengatakan bahwa you have to do this gitu. Kamu harus melepaskan semua apa yang kamu kerjakan sekarang dan ini seperti menarik gitulah kira-kira. Nah, akhirnya berjalanlah meneliti tentang Islamicity ini, tentang Islam ini dari ujung Sumatera sampai ujung Sulawesi. Jadi saya datengin 40 pesantren lebih. Di Babu Salam pernah nyantri juga beberapa saat. 40 pesantren ya? 40 pesantren. Dan itu berbagai macam, ada yang Muhammadiyah, ada yang NU, ada yang segala macam. Jadi dari situ benar-benar seeker dan benar-benar mengosongkan, pengen tahu banget apa sih si Islam, gitulah kira-kira. Jadi itu balik lagi gimana ya? Balik lagi pengen ada something wrong apalah gitu. Jadi mau Persis, mau MU kayak, mau Chelsea kayak, mau Liverpool terserah lah gitu. Iya, betul. Ya itulah gitu ya. Itu kan sekarang yang berantem kadang-kadang MU lawan Persib gitu ya. Ya dalam tanda petik yang golongan ini yang tapi aku willingness tuh pengen tahu semuanya gitu. Apa sih fundamentalnya gitulah kira-kira. Apalagi kalau di sini ada hadirin yang dari. Dan lo tuh kalau udah belajar kan lo tuh gokil ya kalau belajar ya. Asal Anda tahu aja semua di sini. Waktu Abu itu belajar sulap, dia bisa mengurung diri. Ini tanya sama nyokapnya tahu nih. Bisa mengurung diri 8 jam di kamar cuman hulu gitu main kartu. Saya dengan mata kepala sendiri ngelihat Abu itu kemana-mana bawa kartu. Jadi kalau sholat itu ada kartu remi. Ada kartu remi di sebelah kanan dari sejadahnya Abu. Itu udah kayak trademarknya Abu. Jadi dia kalau belajar itu benar-benar 24/7. Anda harus tahu tuh. Betul ya Bu ya? Iya. Itu pengamatan asal-asalan kita sih. Si Abu ya gelo juga gitu. Kita mikir, gila nih anaknya kayaknya nih gitu. Iya. Ya silakan Bu. Oke. Nah, mungkin itu bagian dari basic dari watak kali ya. Jadi kalau saya pengen benar-benar tahu ya, saya nggak akan nyari buah, nggak akan nyari batang. I will go langsung ke si akarnya gitu dan serius gitu. Sama begitu saya bikin dialog positif, seluruh jiwa raga saya bikin untuk dialog positif ini serius banget gitu. Semuanya saya curahkan untuk membuat ini gitu. Nah, ya itu salah satu bagaimana ya itu salah satu bawaan kali ya intinya begitu. Nah, apalagi kalau ada teman-teman di sini yang dari Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan itu provinsi yang paling sering saya kunjungi, udah mulai dari ujung Toraja sampai Selayar, itu saya survei di sana gitu. Itu semuanya. Karena pada saat itu Jawa Barat nggak mau menerima tentang apa yang sedang saya sampaikan gitu pada saat itu. Jadi justru malah di Sulawesi Selatan sih banyak kegiatannya gitu. Nah, pada saat itu saya mengusung bahwa ternyata kenapa masyarakat kita khususnya Islam di Indonesia ada di level 140? Karena orang Islam di Indonesia cuman pinter membunyikan huruf Al-Quran tapi dia nggak ngerti-ngerti amat apa yang dia baca di dalamnya gitu. Hatamnya sering, bacanya diulang-ulang.
Dan saya pernah bertanya lebih dari 600 orang based on survei, saya berani karena based on apa yang diteliti gitu ya. Dari 600 orang, 95% dia nggak ngerti apa yang dia baca waktu sholat gitu. Jadi waktu ditanya, ini karena audiensnya banyak ibu-ibu gitu ya. Ibu-ibu, kalau sholat baca iftitah nggak? Baca Kang Abu. Oh iya. Gimana bacanya iftitah? Inna sholati wa nusuki wa mayaya dan seterusnya. Artinya apa? Jawabannya sederhana. Wallahu alam bisawab. Udah aja. Wallahu alam bisawab itu artinya adalah Allah Maha tahu. Oh ya, jadi Allah tahu. Ibu tahu nggak? Enggak. Yang Allah yang Maha tahu. Saya sih nggak tahu apa yang saya baca. That's the point gitu. Jadi bisa kebayang nggak dari 600 orang, meskipun ini surveinya nggak terlalu banyak dan nggak terlalu general, tapi itu ada benang merah bahwa kesadaran konsep keberagamaan dan spiritual di masyarakat kita, ketika kita berbicara tentang Islam sebagai kemasan, sholat sebagai sesuatu hal ritual, upacara, tapi menariknya nggak ngerti upacara ini mau dibawa kemana gitu. So that's why yang menarik adalah ketika Allah mengatakan di dalam Al-Quran bahwa sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Keji dan munkar itu kan harus dilakukan dengan sadar. Lawan kata sadar adalah mabuk. Berarti kalau abis sholat kamu tidak kekejiannya berkurang, kemunkarannya berkurang, berarti sholat dalam keadaan mabuk. Berarti kalau sebelum zuhur ngomongin orang lain, setelah zuhur tetap ngomongin orang lain, so mabuk dong, gitu kira-kira. Sebelum zuhur pelit, after zuhur tetap pelit, ya mabuk dong, gitulah kira-kira. Nah, so saya ngelihat di situ ada sesuatu yang benar-benar oke, ini danger gitu, mau. Ini danger banget gitu. Kesadaran keberagamaan kita ini benar-benar tidak didasari oleh spirit Islam yang sejati. Nah, so that's why aku aja yang ngelihat langsung orang yang bercadar tadi. Jadi marketing Islam sekarang tuh nggak asik gitu loh. Marketing Islam sekarang tuh yang dikedepankan adalah sesuatu hal yang kebencian, mengatakan dia lebih baik dan seterusnya. Karena kenapa? Dia hanya pintar membunyikan, tapi esensial dari spirit gitu. Dari spirit itu empty gitu. Empty sama sekali. Nah, bikin buku nih akhirnya. Judulnya Hukum Langit 2013. Ya, gue tahu banget tuh. Oke. Ini bikin buku 7 hari, Mo. Itu berkah Tuhan tuh. Oh. Jadi hari Senin kepikiran, Senin depan udah jadi gitu. Itu yang menarik gitu. Kenapa? Karena buku ini menceritakan tentang apa yang saya teliti dari 2 tahun, 3 tahun awal itu gitu. Jadi saya ceritain di buku ini gitu. Nah, ya again setelah 2014 disesatkan massal, disesatkan nasional, ya udah akhirnya bukunya sekarang agak susah untuk dikeluarin lagi karena blacklist lah, si Abu Marlo ini blacklist lah sebenarnya gitu. Jadi Ibu dan Bapak, welcome to the show. Anda semua sedang satu ruangan dengan orang yang disesatkan nasional gitu. Saya juga sebenarnya disesatkan nasional, cuman orang nggak pada tahu. Oh, oke. Tapi sebentar, waktu yang penyesatan itu tuh, boleh cerita sedikit aja peristiwanya kayak gimana? Karena gue bener-bener nggak tahu, Bu. Sumpah, Bu. Serius? Serius nggak tahu gue. Oke, nanti. Kalau misalnya tahu, gue nggak akan temenan sama lu, sesat. Aduh, memang ya rencana Tuhan tuh baik banget ya. Untung aja taunya sekarang ya udah dalam di sini. Dan ini akan di broadcast ke dunia nih bahwa Mo Sidik sekarang udah masuk ke aliran yang sesat gitu ya. Reputasi stand up comedian itu udah buruk ya sekarang. Aduh, ada yang narkoba lah, ada yang ini. Sekarang harus temenan sama orang sesat lagi, waduh. Terpuruk ini saya. Ya kemarin diajak ngobrol sih sama Dave Hendrik, Mo. Jadi aku diwawancara sama Cosmopolitan. Dave Hendrik ngomong, Abu Marlo as a public figure, kata dia, ada nggak sih yang suka nyinyir gitu? Nah, saya cuma ngomong gini, Mo, nggak usah banyak nanya tentang nyinyir lah dalam hati gitu ya. Udah googling aja, abis ini tulis Abu Marlo apa yang akan terjadi. So, just enjoy gitu. Lihat aja tuh berita-berita di situ. Nanti abis ini juga Mo Sidik silahkan untuk meng-googling nama saya dan you will know. Nah, jangan sekarang, nanti jadi nggak konsen ya. Jadi musuhan. Kalau sekarang jadi musuhan kita nih. Oke, so aku lanjut sedikit ya. Nah, jadi waktu itu disesatkan lah ya, disesatkan. Oke. Jadi aku akan cerita kan kalau Yesus itu BC gitu ya, before Christ gitu ya. Nah, jadi ada dua masa, mau BS before sesat sama after sesat gitu ya. Nah, aku cerita BS-nya dulu nih. Nah, jadi BS dulu nih. Oke, nah. Dari penelitian sederhana yang aku teliti jadi sampai hari ini forum untuk meneliti itu udah lebih dari 8.000 kali pertemuan, Mo, dalam 10 tahun belakangan ini. Jadi satu hari ada 3 schedule, ada 1 kekajian, ada kita ngobrol dan seterusnya. Dan itu sebetulnya aku lagi mau meresearch gitu. Bagaimana taraf kesadaran tentang religion versus spiritual masyarakat Islam di Indonesia
dan kemengertian mereka tentang Islam gitu. Nah pelan-pelan, nah, aku otomatis kan masuk ke forumnya forum pengajian gitu loh, Mo. Clear ya? Iya. Nah makanya kenapa teman-teman jadi ngomong, oh si Abu jadi ustad gitulah kira-kira. Padahal bukan masalah si Abu jadi ustad, I'm doing research sebetulnya. Saya lagi research tentang kesadaran keagamaan yang saya terima dari pesantren A saya sampaikan, yang saya terima dari guru-guru saya sampaikan. Jadi guru saya tuh banyak banget, semua orang akan saya consider sebagai my teacher gitu. Semuanya adalah guru saya karena semua yang hadir ke saya anggap sebagai mau mengajarkan saya. Kurang lebih seperti itu. Nah, so di situ saya melihat satu keganjilan gitu loh, mau Sidik. Jadi once dapat si data nih, nah kita ngomong sama data nih. Karena maaf banget ya, orang yang terlalu religius itu kalau mau diajak argumen, dia malah bawa dokumen lama gitulah kira-kira. Dokumen yang udah 1.500 tahun yang lalu udah nggak update secara dalam tanda petik. Dan ketika argumen dilawan sama dokumen yang tidak masuk ke dalam logiking, yang tidak masuk ke dalam kesadaran, ujungnya adalah iman itu tidak bisa diikuti oleh akal. Bahwa nggak perlu ada logiking, yang penting begini. Yang penting sholat itu rokaatnya 4, selesai mau ngerti, mau nggak ngerti, yang penting nanti surga gitu. Nah itu nggak bisa saya terima gitu loh, Mo. Dan sorry to say, aku harus sampaikan, karena sekarang juga banyak semua millennials yang masuk ke dalam kelasku, semua mereka lagi dalam keadaan kegamangan beragama. Dan yang lebih sadis lagi, sekarang tuh milenial sekarang tuh udah nggak malu-malu untuk menyatakan I am ateis gitu. Aku adalah ateis. Iya, betul. Karena terlalu jengah dengan pendidikan-pendidikan agama. Sok ingat-ingat, Mo. Waktu SMA pembelajaran agama 2 jam, hafal di tes ini, hafal di tes itu. Betul. Hafal. Ya, berdasarkan ketakutan semuanya. Fearness, everything is fearness gitu. Takut gua nggak hafal. Takut nggak hafal. Kalau nggak hafal nilainya jadi jelek, betul nggak? Nilainya jadi jelek. Nah, betul. Nah, yang menarik adalah ketika saya mulai menyebarkan hasil si analisa ini, karena tujuan awal adalah saya pengen nembus Diknas waktu itu, Mo. Jadi saya udah pernah ketemu sama salah satu dirjen di Diknas gitu, dan kita ngobrol panjang lebar, mau memperbaiki lah quote and quote pendidikan agama ini dari mulai PAUD dan TK. Nah, tapi balik lagi, ternyata Anda ini pemberani sekali. Nah, ternyata karena ketidaktahuan tentang politik, ketidaktahuan tentang apa, kan saya jalan-jalan aja gitu loh, Mo. Karena merasa bahwa ini diperlukan. Ternyata arusnya, luar biasa. Udah deh. Ternyata memang segala sesuatu pendidikan ini memang dikondisikan bahwa kita supaya nggak jadi berkembang. Pendidikan kita memang didesain untuk menjadi buruh industri, that's it gitu. Karena kenapa? Sekarang sorry to say, 90% anak SMA yang masuk kuliah, 90% not by passion. 90% tidak berdasarkan apa yang dia suka. Nomor 1, intervensi orang tua. Kalau orang tuanya dokter, anaknya ikutan dokter. Meskipun anaknya mungkin artis gitu. Meskipun anaknya mungkin punya bakat melukis gitu misalkan. Jadi sekarang pekerjaan itu banyak yang not based on passion. Sehingga mengerjakannya penuh dengan itu tadi, ketidakkeikhlasan. Nah, itu sih beberapa hal yang ingin di-sharingkan dari beberapa apa yang udah pernah ditelaah dan diteliti. Short to the point, kalau mau masuk ke dalam yang namanya si silabus, itu minimal PhD. Karena MBA mah nggak kelihatan gitu. MBA tuh master tuh apalah, nggak ada. Oke, berarti saya harus sekolah ulang gitulah kira-kira. Dan yang menariknya sampai hari ini juga nggak selesai-selesai sih gitu ya. Ya udah aja gitulah. Dan udah mulai nggak penting juga sih, karena waktu itu adalah momen dimana punya nafsu lah ya, nafsu. Tapi nanti disadari bahwa nafsu itu ternyata juga ya udah menghantarkan ke satu tempat yang jauh lebih bisa peaceful saat ini sekarang gitulah kira-kira. Nah, 1 detik sebelum disesatkan, Antv tuh manggil, Jadi waktu itu zaman game 1 detik sebelum apa tadi? After disesatkan. Ini kan dari mau transaksi. Nah, BS, AS nih. Before sesat, after sesat nih. Oke, nah. Ternyata namaku udah mulai dikenal sebagai seseorang yang liberal. Jadi saat itu ya. Saat itu. Nah, cuman yang menarik adalah liberal di sini ya banyak orang yang ngomong, wah si Abu tuh Islamnya aneh, si Abu tuh Islamnya begini, si Abu tuh Islamnya begitu. Yang menariknya semua yang ngomong belum pernah ketemu langsung, nggak pernah ngobrol langsung gitu. Dan yang menariknya lagi ketika ada orang ngomong gitu, saya telepon, saya ajak ngobrol, so what's wrong, ada apa? Nggak pernah ada yang mau ketemuan, nggak pernah ada yang mau, sampai hari ini. Sampai yang nyesat-nyesatin di Facebook lah, nyesat-nyesatin di mana, begitu mau ngobrol one-on-one, ya udah lah gitu. Tapi ya udah, itu juga pelajaran. Nah, somehow Antv itu manggil untuk kajian internalnya mereka.
kebetulan waktu itu harusnya dihadiri sama Pak Erick Thohir sendiri, tapi beliau lagi sibuk. Jadi waktu itu cuman ya itulah pokoknya dari mulai EP sampai direct semuanya lah gitu intisarinya. Oke, nah ini bukan emosi tapi lagi acting gitu ya supaya agak dramatis sih. Magician jangan. Sabar, jangan emosi. So Iya. kita perlu alur up and down karena itu yang saya pelajari di teater gitu ya, untuk membuat penonton menjadi sangat bisa menikmati. So somehow kita harus bisa menaikkan dan menurunkan tangga nada gitulah kira-kira. Oke ya. Balik lagi nih Mas Nanto nih, Mas yang tadi ngomong jangan emosi tuh dia teater orang teater banget gitu mau. Jadi dia tahu banget gitu. Oh gitu ya. Nah, oke. So balik lagi. Nah, yang menarik adalah ketika diundang di situ, ternyata undangan itu pengen tahu apa yang sedang saya teliti gitu. Dan pada saat itu dari 40 yang datang, tidak ada satupun yang menolak statement saya karena mereka semua ternyata udah dengar isu-isu di luar bahwa si Abu tuh gini gitu, dan lain-lain. Iya. Nah, totally agree 100%. Karena aku ngejelasin dari sudut pandang Qur'annya. By the way, saya belajar Quran pernah di Babu Salam di Madiun dengan Kiai Haji Fauzani gitu. Jadi aku punya satu kiai di situ. Guruku juga salah satu dari Bogor, almarhum Bapak Arif Mulyadi, yang saya selalu cintai dan hormati begitu. Dan banyaklah guru-guruku banyak, termasuk siapapun yang hadir ke Dialog Positif, all my teacher, Masoni juga termasuk banyak memberikan inspirasi dan seterusnya gitu. Nah, di situ jadi kepikiran gitu loh, Mo. Mereka tuh jadi kepikiran nih, si geng yang 40 ini jadi kepikiran. Karena waktu itu si geng yang 40 ini juga udah mulai jengah. Waktu itu belum terlalu keras loh ngomongin Islam sekarang. Ini before pilpresnya jauh gitu. Before si jauh. Sebelum pilpres pertama ya, kita nggak usah ngomongin calonnya pilpres. Cuma berdua itu ya. Calonnya cuma berdua. Ya kan itu asal semuanya kan. Semua akhirnya negara ini terbelah itu gara-gara pilpres calonnya cuma 2. Gitu. Benar. Ya, jadi sekitar 6 tahun yang lalu itu ya. Sekitar 6 tahun. Jauh sebelum itu ya. Sebelum DKI juga, sebelum Ahok lah, sebelum DKI. Jauh. Jadi itu jadi sharp gitu. Jadi sorry to say, aku sudah memprediksikan ini akan terjadi, Mo. I predict this gitu. Kenapa? Karena ya balik lagi ternyata memang ada pengaturan-pengaturan untuk membuat si masyarakat kita itu tidak melek terhadap spiritual Islam gitu. Ya, again di Dialog Positif mungkin sudah sangat familiar dengan kata-kata ini. Kebohongan yang disiarkan ulang-ulang itu akan menjadi seperti kebenaran. Media, yes, you know ya, kita tahu media ya, Mo. We understand media lah. Burn the house itu nama metodenya. Burn the house, yes. So ya saya nggak akan ngomongin media lah ya karena banyak ribut juga pada saat itu pada akhirnya. Tapi ya udah lah ya. Aku di ban dari nggak boleh nyebut nama ya dari satu stasiun TV yang inisialnya. Yang ada Garudanya, yang ada Raja Walinya. RCTI kan itu singkatannya itu kan. Oh iya, inisial. Makanya sampai hari ini nggak mungkin ada Abu Marro di RCTI, nggak mungkin gitu. Okay. Oh gitu. Iya, pokoknya MNC. Gila, gue ketinggalan banyak nih. Aneh banget. Padahal kita di Facebook temenan ya. Iya. Lu melihat semua sepak terjang gue di Facebook kan gitu. Melihat. Semua cara gue mencari materi buat ngelawak ada di situ semua ya. Iya. Ya, cuman waktu itu juga udah mulai nggak mau terlalu banyak ngobrol lah, nggak mau banyak terlalu post. Iya. I always hidden my identity gitu sebenarnya. Jadi emang di masa-masa itu kalau ada orang nanya agak bingung, Mas Abu kerjaannya apa? Wah, aduh apa ya kerjaannya, susah juga ngomongnya. Saya nggak punya kerjaan, tapi kalau mau ketemu saya susah gitu aja. Intinya gitu aja. Kerjaannya nggak ada, tapi kalau mau meeting susah, udah gitu aja gitu. Jadi ya udah. Nggak bisa ngomong ustadz juga nggak mau gitu, pemuka agama bukan juga, researcher juga ya tadi tuh saya kan subagen, mungkin researcher ya subagen nggak resmi gitu ya, subagen yang nggak resmi lah gitu intinya. Nah, again balik lagi begitu masuk ke Antv tadi sampai di Antv, nah si 40 ini itu luar biasa punya energi yang sama dengan saya gitu, Bu, this is will big katanya. Lu harus membawa ini menjadi sesuatu supaya kita bisa terbebas dari kekerdilan keberagamaan. Wih, kaget Mo. Dari 1.000 orang, dapat 40 ini oase gitulah kira-kira. Oase banget gitu loh. Ini tumben banget nih ada orang yang benar-benar mau nerima gitu. Nah ya balik lagi ya pada saat itu ya minoritas lah ya. Sampai saat ini juga sih. Tapi pada intinya waktu itu tuh benar-benar nggak pernah nawarin untuk bikin program, nggak pernah apa dan seterusnya, nggak pernah aja pada saat itu.
Nah, 1 minggu setelah saya ngisi di Masjid Antv, Mo, kontrak keluar. So, Abu Marlo, Anda akan menggantikan Ustadz X, saya nggak perlu menyebut namanya gitu ya. Anda akan menggantikan Ustadz X untuk mengisi di acara religi kami namanya Cahaya Hati gitu. Kaget dong, Mo. Anjir, ini si Ustadz yang edan ini mau digantikan sama si pesulap ini gitu. Kan edan, bener tuh. Si Ustadz yang wah edan pisan gitu, Mo. Nah, nanya nih sama kiaiku, aku ngobrol, "Yai, ini gimana ya?" Ya, kalau memang sudah kiaiku orang Jawa, Mo. Jadi kalau dia ngomong tuh santai tapi ya nyelekit gitu. Ya, kalau memang sudah waktunya panjenengan ya siapa yang bisa menolak. Wah, edan kan? Itu sign dari dia gitu. Padahal dia udah tahu juga bahwa ini akan jadi kasus gitu. Itu kerennya gitu. Jadi begitu saya ngomong bahwa Yai ternyata aku disesatin. Ya, aku sudah tahu dari awal, aku juga bicara. Gitu. Coba nggak asik banget nggak gitu ya? Ya namanya juga guru ya. Guru tuh ya begitulah gitu ya. Jadi kejailan-kejailan guru itu memang ya menarik gitu. Nah, so after itu 1 minggu aku nanya ke ibuku, aku nanya ke semua deh yang orang-orang dekatku, gimana nih sama tawaran si Antv ini? Gimana sih tawaran ini gitu? Ini kontrak, ini aku dikontrak 26 episode, good price gitu. Aku nggak pernah minta tapi aku ditawarkan. Oke, dan very good deal banget, Mo. Edan nggak? Itu dealnya edan lah pokoknya. Iya. Oke. Dan eksklusif gitu, eksklusif. Dan kelak di 3 episode awal itu jadi best rating acara agama terbaik se-TV Raya. Gitu intisarinya. Oke, nah syuting lah, Mo, episode 1. Oh, episode 1 luar biasa, Mo. Animonya, oh gila ya. Episode 2. Oke, nah episode 3, Mo. Dan nanti pada akhirnya kita akan mengerti bahwa dunia dakwah pun nggak jauh beda sama dunia bisnis ternyata gitu. So once kita mau berbicara tentang pendakwahan juga nggak jauh dari hal yang ujung-ujungnya adalah kembali ke periuknya gitulah kira-kira. Ujung-ujungnya tetap ada yang mau menonjol, ada yang mau apa, dan cuman saya nggak mau bicara panjang tentang itu karena pada akhirnya tahu kenapa ini terjadi karena ada yang tersisihkan gitulah kira-kira dengan cara apapun dan seterusnya gitu. Nah, yang menarik, Mo, kenapa ini jadi sesat nasional di 2014, tayangan di Antv itu diupload ke YouTube. Oke? Aku punya 4 segmen, Mo. Otomatis, segmen 1 ke segmen 2 kan ada hook di situ. Segmen 2 ke 3 ada hook. Jadi kalau Mo Sidik nggak nonton 4-4-nya, pasti nggak ngerti isinya apa gitu. Kebayang ya, nonton film Endgame, ya, konteksnya nggak ada jadinya konteksnya. Konteksnya nggak dapat gitu. Nonton Endgame, cuman sampai si Thanos-nya diketemukan lagi, udahan. Oh ya udah, kesimpulannya apa? Thanos hidup lagi, selesai gitu. Tapi kita nggak pernah tahu Iron Man-nya mati gitu. Karena at the end Iron Man-nya akan mati. So that's the point gitu. Nah, yang menarik adalah ketika itu diupload dengan 4 segmen ditayangkan berbeda, itu ketika saya ngomong, jadi memang ada perkataan gini, Mo. Saya tuh pengen benar-benar mengangkat bahwa gini, penting banget kita tidak menomorsatukan dalam tanda petik selalu menuhankan sholat gitu. Karena yang selalu ditanya tuh sholat terus gitu. Tapi how come Anda sholat ketika Anda tidak mengerti apa yang dibaca waktu sholat gitu. Sekarang nggak usah jauh-jauh lah. Ibu dan bapak di sini, kita semua di sini sama anaknya yang paling sering nanya apa? Udah sholat atau belum? That's it. Tapi berapa persen kita bertanya, nak, di sholat bagian mana yang kamu tidak mengerti? Al-Fatihahnya ngerti nggak? Bacaan pendeknya ngerti nggak? Iftitahnya ngerti nggak? 1.6% kesadaran tentang esensi sholat. Karena sekarang orang tua sudah merasa bahwa kalau anaknya sholat, kalau anaknya sudah melakukan ritual, alhamdulillah. Padahal sorry to say, rajin sholat 5 waktu itu bukan prestasi. Karena prestasinya adalah sholat yang membuat dirimu semakin bahagia, semakin berbuat baik, semakin sadar, semakin bermanfaat. Karena inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini pakai ayat sedikit ya, Mo, bukan berarti ustadz ya. Ini cuma tahu-tahu dikit aja pakai ayat sedikit. Biar nggak sesat-sesat amat ya. Nah, kayak supaya nggak kaget nih ya. Nanti kagak siapa tiba-tiba ngomong ayat. Tenang aja, tenang, santai. Ini cuma sedikit gitu. Nah, saya mengutip dari Quran 29 ayat 45. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Oke, so sholat itu harusnya pusat kesadaran di mana kamu bisa mengheningkan diri dari ego, dari kemarahan, dari kebencian, dari kepemilikan dan seterusnya. So after sholat itulah kenapa diakhiri dengan statement Assalamualaikum dan Assalamualaikum. So how come abis sholat tetap ngejelekin orang lain? How come abis sholat tetap mengkafirkan orang lain? Gitu loh, Mo.
Nah, itu yang aku angkat di situ, basicnya. Iya. Nah, maka saya nanya di situ. Jadi yang wajib itu sholat atau baca Quran? Cut, dia nggak nonton sampai akhir. Di situ dipolemik. Waduh. Selesai. Abu Marlo mendiskreditkan sholat, Abu Marlo mentafsirkan sholat, pesulap yang mentafsirkan, pesulap, buah, udah di situ. Semua situs-situs Islam, ya udah, sampai MUI bikin satu statement, tapi ya balik lagi mau didatengin satu-satu, nggak ada yang mau dialog, ya udah. Dan yang menarik, I don't care, gitu ya, sorry to say ya, waktu itu. Sama semua pembicaraan media, mau. I don't care. Tapi yang nomor satu paling saya pikirin, mau, ini ibu saya gimana ya kalau saya tahu gitu. Bagaimana ibu saya ketika tahu kalau anaknya dalam kondisi seperti ini, nomor satu yang paling saya sedihkan, saya nggak peduli mau disesatin, saya nggak peduli mau dijelek-jelekin, I don't care. Tapi pada saat itu, mau, nomor satu, yang paling saya pikirin adalah gimana ibu saya gitu. Gimana perasaan ibu saya, dan waktu itu saya nggak ngomong-ngomong sama ibu saya. Kenapa? Karena ibu saya waktu itu lagi jalan ke Korea. Dan yang menariknya lagi, waktu jalan ke Korea, handphonenya mati. Handphonenya mati. Jadi ya udah. Dan yang keren lagi, handphone ibu saya baru bisa nyala setelah dia datang, setelah case-nya udah mulai nggak terlalu heboh gitu. Jadi yang lucu, segengnya ibu saya semua di situ, segeng semuanya, mereka tahu berita-berita karena handphonenya nyala. Jadi semua teman-temannya itu tahu bahwa si Abu tuh lagi disesatin di Indonesia nih gitu. Terus ibu saya nggak tahu apa-apa waktu itu gitu. Itu sadisnya gitu loh. Dan yang menarik ketika ibu saya pulang, terus saya datang dengan memelas, yang udah dipikir bahwa ibu saya tahu, terus saya nanya, "Mah gimana?" Ibu saya ngomong, "Emang ada apa?" Wah, emang ada apa? Oh, kayak buat tadi ya, emang Abu sesat? Nah, untung masa gitu? Untung kita nggak ada ikatan darah ya, kalau ada bahaya ya. Iya betul. Oke ya, so begitu ibu saya ngomong, "Emang ada apa?" Wah, di situ itu kayak lega banget gitu ya, kayak benar-benar ya ampun, ternyata selama ini yang tiap malam aku berpikir ibu saya tersakiti, lagi liburan pasti nggak enak hati, lagi liburan pasti sedih karena ulah anaknya gitu. That's the point gitu. Nah, oke, so habis itu selesai itu. Wah, habis itu pikirannya ya tahu sendirilah, semua orang, lu kebayang nggak famous tapi bad guy gitu loh, Iya, betul. Famous tapi bad guy gitu. Yang kemana-mana, ya sorry itu saya pada saat itu, maaf nih aku mau cerita apa adanya, pada saat itu nggak ada orang yang nggak kenal sama saya. Setiap orang ketemu, dari tukang parkir, dari beca, semua. Sorry itu saya ini aku bukan mau mengklasifikasikan, tapi they know me gitu. Karena aku pemenang 2 The Master pada saat itu, dan The Master menjadi salah satu program yang terbaik se-Indonesia Raya pada saat itu. Ratingnya tinggi banget itu. Ratingnya the most biggest rating di RCTI pada saat itu gitu. So, semua orang tahu saya. Tapi sebelum itu, keluar tuh ya pede gitu. So, they know me. Waduh, itu kalau mau keluar rumah ya, yang namanya gemeteran, takut, tiba-tiba dilempar lah, tiba-tiba diapain, wah udah deh. Itu benar-benar traumatik yang benar-benar si pemberitaan itu benar-benar menghantui gitu. Si pemberitaan itu benar-benar yang istriku tuh sampai, ayo dong main katanya. Jangan diam terus nanti kalau, ya pokoknya istriku tuh selalu ngasih encourage gitu. Dan aku mikir juga istriku kan punya teman, benar nggak? Iya betul. Kebayang nggak teman-temannya Dona nih, anjir si Dona suaminya ternyata, nah gitulah kira-kira, dan seterusnya gitu, dan seterusnya gitulah kira-kira. Itu healingnya 2 bulan, healingnya 2 bulan. Nah tapi ya balik lagi. What happened to the show? Di cut, udah ditutup, semua 40-40-nya di cut juga sampai 4 episode. Kontrak 26 episode. Udah syuting 13 episode, setelah keempat diganti lagi sama si X, gitu. Diganti lagi sama si Y, gitu. Ya Allah. Gitulah kira-kira. Ya aku nggak mau ngomong itulah, udah itu ya. That's not important lah. Tapi itu pembelajaran aja buat aku gitu. Nah, so ya udah, aku nggak peduli lah. Aku nggak terlalu bermasalah gitu dengan apa. Antv-nya sampai minta maaf banget gitu. Karena yang nge-uploadnya itu salah satu tim kita, tim syutingnya gitu. Karena dia ngerasa ini penting, dia bagi-bagi di YouTube gitu dengan kreatifnya dia gitu. That's good point gitu. Tapi balik lagi ya. Bad news or good news is still a news gitu. Dan media itu perlu bad news gitu. So that's why kenapa sekarang media selalu menggembar-gemborkan berita yang buruk, karena berita buruk itu menarik untuk disimak gitu. Karena berita kebaikan itu yang nggak akan viral.
berita kebaikan itu ya cuman dah selesai, that's it gitu intisari. Nah, so after itu 2 bulan traumatik, nah di situ mau, itu lebih benci banget tuh kalau mau ngomongin benci itu. Pokoknya kalau depannya U, depannya K, depannya belakangnya LC, belakangnya apa, udah deh, udah aja. Itu bikin saya jadi gila ya. Ini orang tuh belajar tapi nggak ngerti. Biasa ya pada saat itu kan yang namanya, ya you know lah, darah muda gitu. Meskipun masih muda ya waktu itu kan lebih muda, darah lebih muda berarti gitu. Darah lebih mudanya ya sadis gitu intinya. Nah, pada akhirnya ini masih pertanyaan nomor 1 kan, Mo? Iya, sebenarnya emang mewakili semua obrolan kita malam ini itu. Oke. So pada akhirnya aku menemukan satu orang gitu yang benar-benar membawa kepada satu kesadaran gitu. Dan setelah itu saya mencoba beberapa bisnis gagal, beberapa bisnis ditipu juga. Pokoknya Tuhan tuh mau benar-benar ngasih tahu bahwa jalan kamu tuh bukan di situ gitu. Jalan kamu tuh bukan apa yang kamu lakukan gitu. Nah, yang menarik adalah setelah luluh lantah, setelah semuanya gagal, dan perlu difahami, Ibu dan Bapak, teman-teman, sebenarnya baru disadari bahwa tidak pernah ada yang gagal, tapi sebuah feedback gitu. So everything always feedback, bukan gagal. Karena proses pasti ada feedbacknya. Kita aja yang mencela atau kita aja yang benar-benar ngeklaim bahwa itu adalah gagal gitu. Wah mau itu bisnis ancur-ancuran lah semua, sampai benar-benar zero bahkan minus gitu. Udah aja. Dan pada saat itu ya udah nggak dikasih anak, Mo. Ya itu udah tahun keberapa tuh, berarti udah lama lah, udah nggak dikasih anak. Udah istriku dicerca-cerca terus gitu. Dalam tanda petik ditanyain dan dia semakin, lebaran aja dia deg-degan untuk datang ke keluarga gitu. Karena malas banget gitu. So itu tadi lah kalau kemarin kita kedatangan Ryu Hasan, perhatian dan usil itu beda tipis gitu. Udah punya anak berapa? Punya anak berapa gitu. Tapi ya itu, ya you know ya kalau cewek gitu ya, perasaannya gimana dan seterusnya gitu, udah dan seterusnya gitu. Tapi at that point, gue masih ingat, lu sempat bikin usaha itu bebek ya? Bebek, iya. Iya, itu. Oke, Gan, udah semua deh. Gue diperawani oleh bebeknya Abu. Gue gak suka bebek loh, gara-gara lu makan bebek, lu bikin bebek enak banget. Iya. Gue sampai sekarang makan bebek. Ya, dan 99% tetap aja tutup. 99% partner ya balik lagi somehow aku melihat pada saat itu mereka jahat banget, tapi aku sadar bahwa that's my karma gitu. Mereka baik hati datang ke saya untuk membayar kekarmaan saya sehingga saya bisa di titik ini hari ini. So I will thank, saya selalu benar-benar akan berterima kasih kepada siapapun itu yang mendengar ini, yang menghantarkan saya ke titik ini. Karena pada akhirnya siapapun yang kamu benci hari ini pasti akan kamu sayangi kelak. Kenapa? Tanpa orang yang paling dibenci, kita nggak akan mungkin di stage ini sekarang. So jangan pernah membenci berlebihan gitu. Berterima kasihlah kepada orang yang kita benci saat ini. Kalau bisa maafin gitu. Karena kenapa? Once kita tidak bisa memaafkan, kumparannya akan banyak sekali gitu. So ya teman bertumbuh. Jadikanlah musuhmu adalah teman bertumbuhmu. Nah, tapi kan nggak semudah ketika kejadian. Ya sorry to say, di dalam setiap kesempatan untuk berbicara tentang kematian, aku selalu berbicara bahwa kematian adalah keindahan apa. Semalam sahabatku meninggal aja tetap aja keok kok gitu. Semalam sahabatku shock di live, mau lagi gini, dapat message salah satu orang yang encourage me so much gitu. Ada berita bahwa dari kalimat awalnya udah nggak enak sih. Innalillahi. Hah? Dan ini Mas Embong ingat banget ya, Mas Embong kalau hadir thank you very much gitu. Nggak pernah private message di sini gitu. So, innalillahi. Jam 5 sore kita masih saling kontak untuk bikin big picture. Jadi aku punya gambaran lah sama Mas Bri ini gitu, sama almarhum. Ibu dan Bapak sesaat boleh kita hening, kita doakan Mas Bri sebentar, boleh ya? Al-Fatihah.
Tuhan yang terkasih, terima kasih. Kasih sayang-Mu membantu kami semua untuk mendoakan sahabat kami, Mas Bri, ke dalam pelukan-Mu, ke dalam kasih sayang-Mu yang seutuh-utuhnya. Bawalah dalam genggaman-Mu, ya Tuhan. Berikanlah tempat terbaik, seutuh-utuhnya bersama-Mu. Damai dan senantiasa sejahtera. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Oke. Balik lagi. Ya. Sesering-seringnya selalu ngomong bahwa kematian adalah indah gitu. Tapi once dihadapkan dengan kejadiannya, so that's struggle point gitu Mo. Ya, aku mengalami tadi malam bahwa sudah merasa ngerti tentang ini itu. Ya. So once Ya, you face the problem, everything will vanish. Crumble. That's it gitu. Yeah. Nah, so aku di titik itu Mo. Di titik yang nggak tahu harus ngapain, di titik I know your problem lah. Ingat waktu si Gray dikasusin. Yeah. Ya, I know, saya tahu gitu ya. Mungkin similar lah Mo. Di dalam kondisi yang seperti itu, inilah dan seterusnya lah. Ya tapi yang sangat menguatkan itu adalah ibuku. I love you mom. Thank you for having me. Untuk menerima aku apa adanya dengan segala keanehan aku gitu, dengan segala kenakalan aku gitu, terima kasih. Karena ibuku nggak pernah komplain gitu, ibuku nggak pernah, ya gimana ya, ya acceptance-nya tinggi lah gitu. Ya aku beruntung dikasih ibu seperti ibuku sekarang ya, kalau nggak mungkin udah nggak mau ketemu kali gitu ya. Karena sorry to say mom, ibuku tuh dulu radikal banget gitu, so radikal gitu. Wah udah deh mau kalau nggak sholat, wah udah marah-marahnya. Kalau nggak apa, tapi ya sorry to say 2005 aku haji, mau after nikah aku haji. Itu haji yang nggak ngerasain sedikit pun perjalanan spiritual. Perjalanan dihajikan, aku cuman merasa bahwa this is the large business gitu. Yeah. Ini adalah satu komoditi yang dibisniskan dan gimana ya, nggak ngelihat sama sekali sisi ketuhanan di situ gitu. Ya, balik lagi ya, itu si darah muda dulu gitu. Nah, so di titik terendah itu, gimana ya? Mungkin kalau ada yang di Facebook pernah baca, aku nulis, suffering call us back home. Penderitaan itu membawa kita kembali kepada diri yang sejati gitu. Tidak pernah ada orang tercerahkan di jalur sukacita, tuh nggak ada gitu. Mau kita ngomongin orang suci siapa, mau dari Nabi Muhammad, mau dari Nabi Isa, mau Yesus sekalipun, mau Buddha sekalipun, mereka semua mengalami suffering gitu. Dalam tanda petik, pembentukan kesadaran ruhani itu datang dari lowest point gitu. Dan aku mengalami itu di 2010 gitu. Sampai bertemu satu orang yang aku nggak perlu sebutin banyak lah ya, aku banyak ketemu orang yang membawa kepada kesadaran yang lebih esensi gitu loh Mo. So I'm not interesting gitu dalam keadaan sekarang udah I just feel happy alone gitu loh Mo. Nggak perlu butuh apa dan lain-lain karena ternyata kebahagiaan itu bukan mendapatkan tapi kebahagiaan itu ketika kita bisa bermanfaat gitu. So mungkin saya sedikit share teman-teman, ibu dan bapak. Dari keterpurukan saya gitu, ini nanti ibu dan bapak boleh buka gitu ya, boleh buka di YouTube juga gitu. Tapi ini bukan berita sesat ya, ini oke lah gitu. Ini what I'm doing gitu. Aku jadi lebih banyak karena nggak punya anak, Mo. Aku sedih ngelihat anak jalanan. So 5 tahun belakang aku bikin rumah untuk menampung anak jalanan.
kasih pendidikan, orang tuanya dikasih apa dan lain-lain. Dan alhamdulillah sampai hari ini yang minta-minta udah berkurang banget. Gitu. So, aku bikin di Bandung. Oh, jadi lebih dari 100 yang kita bina. So, gimana ya? Si lowest point itu justru malah membuat saya nggak pengen mengumpulkan apa-apa gitu loh, Mo. Si lowest point ini justru malah pengen bikin lu bisa bermanfaat apa di nggak punya apa-apaan gitulah kira-kira. Terus aku bikin gerakan untuk bagi-bagi makanan, bagi-bagi sembako yang alhamdulillah sekarang udah banyak. Gitu ya. Mungkin di sini ada teman berbagi nasi dari Bintaro nggak ya? Kalau ada sih aku mau ajak ngobrol nih. Sebentar ya, aku lihat dulu listnya nih. Cuman pengen ngajak ngobrol aja sebentar, sorry ya. Berbagi. Ada Mbak Nova nggak ya di sini ya? Ya nggak datang. Oke. So aku bikin community untuk mengajak anak-anak muda turun ke jalan malam-malam bawa nasi bungkus. Yuk kita bagi-bagi. Mungkin aku bisa cerita sama Mbak Lis sebentar. So Mbak Lis tahu banget. Mbak Lis boleh di-unmute sebentar? Siapa? Oke, Mbak Lismia. Ya, selamat malam Kang Apu. Selamat malam Mbak Lis. Berbagi nasi Solo ya. Oke, ini salah satu saksi hidup tentang pergerakan sosial yang ya Kang Ipai ya, Kang Ipai ada di sini hari ini? Ada Kang Ipai? Tar. Mana nih Ipai? Oh, nggak ada. Ya udah, kalau ada seru juga tuh. Itu ya Mbak Lis, ingat nggak waktu kita bikin merintis itu Mbak? Boleh cerita sedikit nggak? Sangat ingat sekali karena memang di Solo termasuk awal mula. Kang Apu masih ingat Kawah Condro Dimuko setelah dari Ponorogo ya. Ya. Awal-awal siar kita keliling sama Kang Arif. Waktu itu di Solo kita beberapa kali, habis itu Kang Apu pulang kita ngobrol-ngobrol lah, nggak tahu di mana waktu di Solo, terus kemudian pulang ke Bandung, bikinlah yang namanya berbagi nasi. Sempat jadi boom, dan alhamdulillah di Solo benar-benar amazing. Banyak sekali anggotanya waktu itu hampir setiap malam Jumat ya, jam 11, jam 12 malam itu berkumpul 50-100 anak-anak muda kota Solo untuk berbagi nasi yang konsepnya adalah diberikan kepada saudara-saudara kita yang beratapkan langit, beralaskan tanah, alias mereka-mereka yang hidupnya di jalanan. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih berlanjut, biarpun itu menginspirasi banyak sekali di kota Solo sekarang, berbagi nasi banyak sekali. Dari mulai hari Senin, Selasa, Rabu, kalau dulu kita hanya hari Jumat, malah kita sekarang di sela-selanya yang tidak diisi oleh orang lain. Tapi tetap sampai dengan hari ini, berbagi nasi Solo masih tetap eksis, sudah berganti-ganti. Sampai seperti sebuah organisasi anak muda, Kang Abu. Jadi kebetulan dulu kebanyakan anggotanya itu rata-rata mahasiswa yang tinggal, yang orang luar kota yang kuliah di Solo. Sehingga setelah mereka lulus dari kota Solo, membuat berbagi nasi di kota masing-masing. Di Bengkulu, di Batam, di mana-mana tersebar. Sampai dengan hari ini, kita masih sering komunikasi. Berawal mula dari berbagi nasi Solo di Bandung, akhirnya hampir ke seluruh Indonesia, termasuk di kota Solo. Dan karena di kota Solo kebanyakan itu mahasiswa dari luar, menyebarlah kemana-mana. Matur nuwun sekali, Kang Apu sangat menginspirasi kami semua. Dan kemana-mana kegiatannya bukan hanya berbagi nasi, sampai tadi Kang Apu bilang kita bikin bukan sekolahan ya, kursusan gratis di pinggir rel kereta api. Buntutnya kemana-mana. Berawal mula dari berbagi nasi di tengah malam. Berikanlah makanan yang sama dengan apa yang kamu makan. Dan mohon maaf, itu dananya masing-masing pribadi, mahasiswa itu sendiri. Jadi semampu kita, satu anak bawa 2, 3, 4, 10, sehingga akhirnya terkumpul setiap malam ini 200 bungkus, 300 bungkus. Begitu Kang Abu, matur sekali, sangat menginspirasi kami semua. Terima kasih Mbak Lis. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Ibu Lis. Ya, luar biasa. Alhamdulillah kita ketemu dan ya udah gitu. Nah ya itu kali Mo yang bisa saya ceritain tentang short itu. Jadi ya udah dari lowest point akhirnya
Yeah. Bukan nggak punya passion gitu, nggak pengen jadi apa-apa gitu, nggak pengen jadi gimana, tapi learn to flowing gitu loh, Mo. Sampai akhirnya sekarang bisa ada dialog positif, that's amazing gitu. Yeah. Nggak pernah direncanakan, nggak pernah apa dan lain. Jadi saya sangat-sangat berterima kasih kepada semua ibu dan bapak yang hadir di dialog positif, yang memberikan donasi, karena semua kontribusi itu semua juga salah satunya adalah semuanya tersebar. Jadi sekarang lebih dari 100 atau 200 anak jalanan, hasil dari donasi itu mereka bisa makan. Kita bisa bikin program dan seterusnya gitulah kira-kira. Yeah. Oh, sampai pada akhirnya mungkin panjang Mo ya kalau mau diceritain lebih detail, tapi intinya adalah I feel peace now gitu. Setelah saya melepaskan nggak pengen jadi apa-apa dalam tanda petik. Padahal lo tuh ambisius banget ya dulu ya. That's it. Ya tahu sendiri ya. Tahu sendiri. Orang ambisius gila. Nah, makanya sekarang agak susah gitu kalau ketemu sama teman-teman begitu ditanya, "Bu, sibuk apa sekarang?" gitu. Ya, urang mah teu sibuk gitu. Tapi mun rek panggih hese gitu. Tapi kalau mau ketemu ya susah gitu. A lot of schedule gitu. Tapi nggak sibuk sih gitu. Dan yang paling berkah karena 4 tahun belakangan ini research diulang-ulang, aku sama istriku jadi LDR gitu. Jadi jauh, aku di Jakarta, istriku di Bandung dengan bisnis sepatunya. So thanks to COVID-19 blessing us gitu. Hari ini kita bisa sangat bersama, menikmati sekali. Aku bisa menyampaikan melalui di sini di kamar sendiri, istriku ada di sini, aku bisa peluk dia kapan aja, aku bisa minta kopi kapan aja, aku everything gitu. So thanks to my wife, I love you so much. Terima kasih sudah menjadi istri yang kuat gitu, menerima suami yang aneh gini gitu, dan encourage me so much gitu. I love you so much. Meskipun entah sampai kapan kita terus berdua, nggak penting lagi, dan kita udah lepaskan ketakutan apa dan lain-lain karena kita di different spektrum dalam kesadaran kehidupan. So we just learn to flow. Aku, istriku, ibuku, dan semua mertuaku, kita punya relationship yang lebih bagus gitu. Nah, so back to the spirit. Kembalilah kepada diri sejati. Kenalilah dia di dalam dirimu, di dalam hatimu. Bukalah hatimu. Begitu kita mengenali dia di dalam hatimu, baru kita akan mengatakan, cukup semuanya. Hanya Tuhan. Hanya kasih sayangnya. Enough. Gak perlu lagi apa-apa, tapi merasa cukup. Terima kasih. Ya, wow. Gue juga merasa senang sekali ya. Tapi lu nggak pernah menyesal, artinya kan kalau ini pertanyaan klise lah setiap orang yang kalau habis mendengar naik turunnya hidup seseorang. Kalau lu disuruh kembali lagi, akan ada yang lu rubah nggak? 1 mili pun nggak akan, Mo. Nggak ya? Nggak akan 1 mili pun. Nggak akan lu rubah ya? Nggak akan lu ubah ya? Karena Sip. Ya apa yang perlu dirubah lagi? Itu rencana terindahnya Tuhan gitu loh, Mo. Itu yang Tuhan memberikan rencana bahwa kita yang menilai bahwa sakit itu nggak bagus. Siapa bilang sakit nggak bagus? Di dalam sakit kamu bisa menemukan aku. Di dalam kesabaran kamu beserta aku. Kalau orang sakit itu Tuhan lagi kangen aja sama kita gitu. Kalau kita dianggap gagal tuh Tuhan lagi pengen ketemu aja. Lu kemana aja sih gua kasih gagal supaya lu banyak bareng-bareng sama gua gitu. Kalau Tuhan mau ngomong pakai bahasa Jakarta gitu ya. Nah, so nggak perlu disesali gitu dalam hidup gitu. Karena tidak ada keputusan yang salah, karena pada saat memutuskan pun di situ Tuhan terlibat gitu. Dan nggak perlu ada yang harus disesali. Apa yang harus disesali? Karena semuanya menghantarkan kita. Karena at the end, kita semua ini sedang diselamatkan dan sedang akan diuntungkan. Dulu mikir gila ya rugi miliaran bikin ini. Sekarang kalau ngebandingin pakai materi sama kebercukupan, kebahagiaan itu mau nothing. So aku benar-benar ngerti kenapa Jim Carrey ngomong, I really want every people get rich and famous, and they won't get the answer. Nah itu aku mengalami banget gitu. Bukan itu yang kita... Iya. Dan hebatnya sekarang tuh Jim Carrey juga sudah menemukan jadi ustadz.
Ya, dia menemukan peace. Jadi orang juga gelo ya Jim Carrey, padahal dia udah nggak ada nggak ada mikirin materi, udah nggak mikirin apa-apa lagi gitu. Maksudnya dia udah ngerasa gue bener-bener happy just being me gitu. Yes. Itu kayaknya ultimate ini ya, maksudnya ultimate kalau punya cita-cita tuh seharusnya yang dicari adalah ketenangan. Iya, betul. Gitu. Betul. Soalnya kita juga tahu di COVID-19 ini semua masalah mental itu diuji. Dari pertama kita tahu bulan Maret itu COVID-19 mulai ada, itu kan kita dirundung ketakutan. Udah gitu ada fase panik, ya kan? Gua ada fase nggak percaya Tuhan tuh, abis panik tuh. Ini kenapa nih? Ya Allah, kenapa kamu gini banget gitu? Apakah kamu hanya di atas sana terus ngelihat sebenarnya Tuhan itu tahu dan ngebiarin? Apa tahu tapi nggak tahu gimana caranya gitu? Jadi gue ada keraguan. Sampai fasenya akhirnya bisa menerima dan sekarang itu ya udah adapt. Kayak gitu. Ya gue belum sampai ke fase lu ya bisa in peace gitu. Mudah-mudahan kita semua di sini diberi berkah untuk bisa menjadi orang-orang yang terbebaskan lah gitu. Honestly, ini benar-benar suara hatiku yang paling dalam ya. Begitu COVID-19 datang, pertama kali yang dirasain adalah so beautiful and so happy. Serius. Kalau Dona tuh jadi benar-benar jadi saksi bahwa COVID-19 ya nggak boleh kemana-mana. Happy banget, Terus yang aneh kenapa orang jadi sedih apa dan lain-lain. Tapi ya makanya kenapa saya mengatakan COVID-19 adalah jeda semesta gitu. Dan aku bisa nulis jeda semesta karena feel happy itu tadi gitu. Nah, jadi gimana nggak happy bahwa ya nggak tahu ya, feel happy di sini bukan berarti mau membandingkan, tapi kita susah untuk ngobrol 300 orang setiap hari gini dan lain-lain. Nggak ada COVID, nggak mungkin kita bisa melepas. Setiap malam kita melepaskan kepenatan, ketakutan di forum ini gitu, yang forum ini milik semuanya gitu, bukan gara-gara si Abu lah, nggak penting gitu, ini punya kita semua. So sorry to say ini honest banget gitu, tingkat bahagia aku di COVID-19 ini naik 1000%. Nggak pernah sedikit pun ngerasa sedih, takut apa, nothing at all. Dan yang menarik adalah yang dulu nggak bisa tercapai, sekarang didatengin pelan-pelan gitu. Udah punya rencana bikin YouTube 6 tahun, mau. Coba. Yeah. Adalah inilah. Sama COVID-19, terima kasih Mas Sony juga hadir di sini, mungkin malam hari ini ada nggak ya? Oke. Akhirnya kita bisa bikin sesuatu yang benar-benar mau mengekspresikan. Dan it works gitu. It works banget gitu. Aku bikin banyak hal yang I'm really happy gitu. Jadi kalau mau ditanya, kalau ada orang ngomong, kapan COVID segera berakhir? Di dalam hati, nggak pengen berakhir. Karena si COVID-19 benar-benar membangkitkan ruhania di dalam yang I feel God gitu loh. Aku menemukan Tuhan di situ. Aku menemukan damai di situ gitu. Dan that's so essential. So essential. Dan ya itu tadi. I feel peace gitu. Itu aja sih. Iya. Oke, ini udah jam 9, kita kasih pertanyaan ya. Oke. Nggak kerasa ya jam 9 ya. Oh, udah jam 9 juga nih. Oke. Masih bisa pertanyaan? The stage is yours, terserah. Ini kan acara Anda ini. Iya. Saya malah. Tapi kalau boleh, aku mau sedikit mempersilahkan ibuku untuk cerita sedikit kali ya. Boleh. Oh iya, tadi kita akan tentang keanehan anaknya gitu, tentang apapun itu. Mungkin ibuku ada yang, sorry Mam, I tell the truth gitu. Aku bilang tadi radikal, tapi Mama pahamnya pasti aku bukan mau bikin hal yang buruk atau apa, no. Tapi seradikalnya seorang ibu, setidak cocoknya dengan siapapun, ibu adalah kasih sayang yang sejati gitu. Ya itu sih yang bisa aku rasain. So, any comment, Mam? Ada yang mau dikomen dari apa yang aku omongin di apa ya? Dibenarkan atau di sedikit ya, boleh. Direvisi gitu.
Boleh. Kedengeran? Iya, oke. Oke. Abu, semua proses harus kita jalani bersama-sama. Dari yang awal sampai yang akhir. Dan pada akhirnya kita menemukan titik balik untuk bertumbuh bersama-sama. Untuk menemukan Tuhan yang sejati yang ada di dalam hati kita masing-masing. Jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Karena melalui proses inilah kita bertumbuh bersama. Dan Mama juga mohon maaf sekali. Mohon maaf apabila pada saat kalian masih kecil, Mama membuat banyak sampah di luka batin anak-anak. Dan alhamdulillah anak-anak sekarang sudah mulai belajar juga untuk melepaskan sampah-sampah batin itu melalui gurunya masing-masing, melalui penemuannya masing-masing, dan yang lucunya, Mama justru belajar dari 4 anak-anak ini. 3 putra, 1 putri, dan 1 cucu. Terima kasih. Mama hanya ingin bahwa marilah kita sampai akhir bertumbuh bersama-sama menjadi diri sejati masing-masing. Terima kasih. Hatur nuhun Gusti yang sudah memberi kesempatan ini kepadaku dan keluargaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Dona sayang, Mama masih tetap Mama ya. Iya. Oke, Mam, thank you. Love you. Tante filosofis juga ya. Itu kalau lu lagi dimarahin, apakah seperti itu juga, Bu? Oh, baru-baru ini aja filosofisnya. Dulu. Oh, gitu. Jalannya kalau dimarahin misalnya pagi-pagi gitu. Abu, bila kita bangun pagi, gitu misalnya. Tapi ada cerita yang lucu juga, Mas. Ketika saya berubah, yang protes pertama kali adalah anak bungsu saya. Oh, dia bilang gini, Mama nggak asik ih, udah nggak marah-marah lagi katanya. Gitu. Lebih seru marah-marah ya rupanya ya. Lebih seru marah-marah. Ternyata kangen marah-marah mungkin ya. Iya, tapi betul, sekarang udah nggak pernah marah-marah lagi. Makasih Abu, terima kasih semua ya. Love you, Mom. Love you much, Mom. Yeah, I love you too. Love you. Ya, jadi ini mamahnya Abu juga adalah orang-orang pertama yang ditipu Abu tentang magic ya. Jadi ada korbannya. Iya, korban. Betul. Saya ingat Tante dulu. Jadi memang prakteknya banyaknya ke Mama. Tega banget loh, Bu. Oke. Yang selalu hadir di RCTI juga. Iya betul, iya selalu ada. My hero. Ya meskipun juara 2 nggak apa-apa ya, meskipun juara 2 it's okay lah. Tetap juara. Juara hijina teh? Jo Sandi ya. Tapi emang waktu itu ngalah sih, jadi biarin dia. Iya ngalah ya. Tahu sendiri kan. Tapi job banyak lu ya abis itu ya, Jo Sandi agak terpuruk ini job. Ada orang Indonesia sebenarnya nggak suka matematika, matematika gitu. Joe my best friend ya. So, iya betul. I love Joe. Gitu. Oke, so aku mau ke Dona sebentar. I think. Ada Dona? Ada. Mana? Mana nih? Kayak Dona tuh termasuk geng daster, jadi dia nggak pernah keluarin muka, nggak pernah ngeliatin. Oh gitu. Tapi mungkin untuk suaminya mungkin, please you have to show yourself. My darling. Mana videonya kok nggak ada? Mana ya? Bentar. Nah, kan ketahuan kan setiap hari suaminya Zoom, sekarang istrinya nggak tahu cara ngeluarin video. Iya. Gimana Don, apa kabar Don? Hai. Mas Mo, Kang Mo. Lama banget ya udah nggak ketemu ya? Itu berapa tahun yang lalu? Iya, aduh akhirnya muncul di sini. Soalnya saya termasuk geng daster. Iya. Sama kayak ibu-ibu yang lain. Gimana sih punya suami aneh itu gimana? Punya suami aneh. Kenapa betah-betah pisan? Ya kalau dulu
mah suka deg-degan gitu ya, bisa diontrok orang gitu di jalan. Oke, sebentar. You know the words diontrok orang. You know ini bule mana ini ya? Please. Tadi aku introduce-nya ini dari Australia gitu, tapi diontrok gitu. Diontrok. Kan, iya, bule Sunda kan. Ya, kalau sekarang ya nggak apa-apa. Kita pokoknya aku yakin aja sama Abu kalau kita baik, pasti kita juga ketemu sama orang-orang yang baik. Nah, dari tadi aku sedih, bukan sedih ya, terharu gitu dengerin ini semua gitu. Perjalanan aku sama Abu gitu. Ya, alhamdulillah juga aku punya mama gitu ya. Mama Rida tuh bukan cuma kayak mertua, tapi kayak sahabat gitu, yang bisa aku ajak ngobrol apapun gitu. Terus dengan adanya dialog positif ini, aku merasa banyak banget orang yang peduli, sayang gitu sama suami aku gitu. Jadi yang dulu orang kayak gimana gitu ya, jahatnya sama Abu sampai kita takut apa gimana, tapi sekarang kita senang aja, semuanya terasa ringan, enjoy aja. Karena ya itu, karena selalu yakin kalau misalnya kita baik, kita juga pasti akan dipertemukan sama yang baik juga. Contohnya ya, yang di dialog positif ini semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu yang udah ikutan, selalu ikutan, makasih banyak, senang sekali. Semuanya perhatian dan baik itu sama Abu. Terima kasih. Udah gitu aja. Thank you darling. Love you. Padahal satu rumah ya itu ya. Ini di meja makan. Ya memang tugas saya itu dari awkward moment, dari itu saya disuruh membangkitkan kembali ya, Bu ya. Oke. Thank you darling. Oke, mau satu lagi. This is mangga. Ini orang pertama yang memperkenalkan Quran sama saya, Mo. Jadi this is real change my world. Oke. Mr. Zulfikar Lantoresano. Oke, please. Oke. Harus nanya juga. Pak Zul? Ya, siap. Siap, Mas Mo. Aduh, mantap. Tahun berapa dulu memperkenalkan Quran? Kenapa tiba-tiba, ini orang nih harus dikenalin sama Quran nih, gitu? Enggak, saya. Oke, jadi sebetulnya justru kalau saya melihat usaha Kang Abunya yang luar biasa, beliau masih muda. Tapi beliau punya semangat karena biasanya ketika sulap itu dia membuat sebuah sistem tuh biasanya kalau magician tuh. Nah makanya bagaimana Quran ini dibuat sebuah sistem seperti magician sehingga mudah sekali untuk dicerna. Dan yang paling saya kaget sebetulnya ketika proses belajar, saya ke Jakarta dia ikut, ke Tasik dia ikut, terus kemudian 6 bulan kemudian tiba-tiba dia sudah menyampaikan di mana-mana. Yang menjadi rasa senang saya adalah, wah ini alhamdulillah, artinya akan ada orang yang terus meneruskan. Bagaimana dulu Rasulullah juga menyampaikan dengan berbagai tantangan. Makanya kalau Kang Abu tuh biasanya menyampaikan, kalau ada masalah-masalah, tenang saja, ada saya, katanya yang bisa menenangkan di Bandung gitu. Makanya kadang-kadang saya sendiri senyum saja karena resiko ketika kita berbuat istilahnya kaderisasi, maka yang menjadi kunci adalah ya siap dengan segala kondisi apapun gitu. Kurang lebih itu Mas Mo. Dan luar biasanya dulu saya ingat sekali Abu pakai kopiah hitam, pakai jubah ya, datang ketika kajian duduk manis buka Quran. Awalnya saya jujur aja saya nggak tahu, cuma yang beliau sampaikan kepada saya, kenapa ketika membahas kok surat dan ayatnya ini hafal terus. Ketika berproses, ya beliau ternyata luar biasa. Hari ini saya melihatnya langkah beliau melebihi dari beberapa teman-teman yang sudah berjalan gitulah kurang lebih. Jadi saya ucapkan selamat, mudah-mudahan ini menjadi generasi yang lebih baik lagi karena anak muda yang sekarang justru yang memegang tampuk untuk meneruskan bagaimana siar-siar yang melanjut para nabi dan para rasul gitulah kurang lebih. Sebentar Kang Zul, ada satu pertanyaan dari saya. Boleh. Ketika waktu saat
Abu ini disesatkan, apa yang terjadi waktu itu? Dari sudut pandang. Nanya ke saya dulu. Kalau muridnya sesat, yang paling sesat siapa? Iya makanya saya nanya begitu. Anda sebagai guru apa? Tanggung jawab Anda? Jadi sebetulnya, Mas Mo, sebetulnya sebelum Kang Abu dulu, itu saya dulu kan yang disesatkan, Kang. Jadi ketika saya dapat untuk pelanjutnya, yaitu istilahnya misal ada di Kang Abu, wah, udah kena, artinya gini, karena saya pernah bicara waktu itu, saya ingat Mas Mo, waktu saya satu tempat bicara dengan Agim, karena Agim itu adalah guru saya, karena saya pernah di pesantren Darut Tauhid dulu. Terus kemudian saya sowan kepada saya sekarang sudah belajar untuk menyampaikan untuk syiar. Pertanyaan Agim waktu itu satu, Kang Abu. Sudah ada yang menyebutkan sesat atau tidak? Sudah, oke, jalan. Gitu bahasa. Ya, saya ingat sekali waktu itu. Beliau menyampaikan sudah ada yang menyebutkan sesat. Sudah, katanya. Sudah, saya bilang. Oh ya udah, sok. Itu sudah mulai jalannya, katanya. Karena ya itu tadi, ketika menyampaikan kebenaran di tengah-tengah banyaknya yang jauh dari kebenaran, ya pasti akan disebut dengan sesat. Itulah kurang lebih, Mas Mo. Iya. Jadi udah asam garam lah ya, ini semua udah disesatin pernah gitu, dapat fans banyak pernah, terkenal juga pernah. Udah mau. Tapi benar apa yang disampaikan Kang Abu. Jadi ketika kita mengkonfrontasi untuk face to face dengan orang yang menyebutkan sesat, ternyata ketika kita dekati, ketika kita ajak bicara, mereka tidak ada yang ngaku satupun. Bahkan luar biasanya ketika saya di Bandung disebut sesat, itu ketua MUI sendiri bingung. Ketua Majelis Ulama Indonesia Bandung, karena istrinya itu belajar dengan saya tiap bulan. Makanya ketika ada pengaduan ke Ketua MUI bilang, sesatnya sebelah mana ya? Bahkan istrinya membela saya. Nggak ada, karena mungkin memang betul tadi disampaikan bahwa mereka tidak pernah mendengarkan. Ya kembali lagi urusan periuk lagi lah intinya gitu, kurang lebih. Iya. Bahkan bahasanya komoditas. Saking saya itu disebut sesat gitu ya, Kang Abu, ini Kang Abu belum tahu. Wah, saking saya disebut sesat oleh ya ambillah bahasanya, maaf ex Ustadz gitulah kurang lebih gitu kan ya. Terus kemudian bahasa di FB itu, waduh kalau baca ibu saya mungkin nangis. Kenapa? Ini orang kayaknya kalau mati nggak usah dimakamkan di tanah katanya, nggak usah ada galian tanah, tanam aja di pohon katanya. Sampai begitu kata-kata. Sadis lah. Tapi ya itulah, saya menyebutnya ini sebuah resiko. Artinya sebuah perjuangan lah intinya. Tapi insya Allah ini masih terus berjalan dan alhamdulillah hari ini sudah mulai. Alhamdulillah dengan malam dialog positif ini menjadi, saya melihatnya orang jadi bertambah semangat untuk mau mempelajari petunjuk, untuk berdamai dengan hati, untuk berbuat baik, untuk semua yang manfaat untuk orang banyak. Itulah kurang lebih Mas Bo. Alright. Ya. Kang Ipai, hatur nuhun pisan Kang Ipai. Oke. Nuhun pisan Kang Ipai, my teacher. You are my kiai. Asik. Hormat guru. Pak tunjuk-tunjuk, kamu guru, kamu yang guru, kamu juga, kamu jadi bingung. Oke, sepertinya ini sekarang sudah 9:04. Oke, nggak perlu ada pertanyaan Bu? Kali ya? Ya. Pertanyaan besok aja. Kan besok ketemu lagi ya. Besok ketemu lagi. Nanyanya ke Kang Iip aja, udah nanti Kang Iip. Iya. Saya juga berterima kasih udah diajak ke sini. Terus terang saya nih agak terlambat. Baru tahunya Abu punya acara setiap malam itu di malam ke-62. Ini teman macam apa ini saya ini sebenarnya? Saya juga bingung. Teman saya disesatin saya nggak tahu. Teman saya punya acara 62 episode saya nggak tahu. Beginilah kalau. Oke, thank you very much. Ketawa doang. Terima kasih buat pemirsa yang lain. Mohon maaf kalau Ibu ada dan Bapak, dikata. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak udah hadir malam hari ini. Maaf nggak ada materi, nggak ada ayat gitu, nggak ada. Tapi kemarin banyak yang nanya, Kang Abu kapan sih ngomong? Ya aku nggak enak gitu ya. Udah host terus ngomong juga, tapi I have idea gitu. Makanya hire host. Makanya aku ada ide. Ya udahlah. Kalau mau ngobrol ya udah aku nggak. Dan yang menariknya aku rencanakan ini dari 1 minggu yang lalu dan tepat kemarin juga Mas Bri meninggalkan. Everything is flowing dan luar biasa gitu. Memang malam hari ini memang yang
harus terjadi seperti ini gitu. Thank you very much. I love you all. Thank you very much. Oke, Mo. Sip, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mo Sidik. I have show. Oh iya, ada show dulu. Nah, saya mute dulu kalau ada show. Nanti I have show, aku ada show. Nanti yang berhasil menebak dan benar. Oh iya ya, gue lupa. Udah di brief pada ini. 5 orang yang jawabannya benar, aku akan kasih t-shirt. Oke. Jawabannya tapi di chatting jawabannya di chat. Oke. Saya akan menulis. Oke, jawabannya ada di chat. So, siap-siap Mo Sidik yang akan jadi jurinya. Oke. Bentar, saya ambil pulpen dulu bentar. Oke. So, aku ada 3 kartu, perhatikan baik-baik. Oke, so ini saatnya meskipun udah agak malam. Oke, biar kelihatan. Oke, siap. Ini saatnya biarpun udah agak malam, Ibu dan Bapak, saya mohon jangan mengedip untuk 15 detik ke depan atau 20 detik ke depan. Oke? Oke, makanya sekarang boleh merem dulu semuanya. Silakan, merem dulu, boleh. Supaya nanti kuat untuk nggak ngedip. Siap ya? Oke. So, ada 2 joker dan ada 2 hati di tengah-tengah di sini. Oke? Ada 2 joker dan ada 2 hati. Cukup jelas? Mo Sidik bisa lihat ya? Ibu dan Bapak bisa lihat jelas nih ya? Ada 2 hati dan 2 joker. Oke? So, kalau saya simpen di sini 1 joker, 2 hatinya di sini dan jokernya ada di sini, jelas ya? Jelas ya? Joker, joker, dan 2 hati. Pertanyaannya adalah, kalau si 2 joker ini saya ambil, oke, ini saya akan pelan banget nih, 2 joker ini saya ambil simpan di bawah, kartu apa yang tersisa? Silakan jawab, cepat. Jawab. Oke, Mo Sidik lihat ya, baik-baik, lihat baik-baik. Dan ini semuanya nggak berubah, semuanya tangan saya nggak cepat, nggak kemana-mana. Oke, saya kasih waktu 10 detik lagi untuk jawaban. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hack! Udah selesai. Oke, Mo, semuanya udah dapat ya? Nanti boleh dilihat jawaban yang benar. Pick aja, ambil aja menurut Mo Sidik mana yang paling oke jawabannya. So, di situ ada yang mengatakan 2 hati, betul. Ada yang mengatakan joker, betul, dan lain-lain. Dan jawaban yang sebenarnya adalah everything is just illusion. Sama seperti hidup. Ketika kita melihat apapun dalam bentuk wujud. Kenapa kosong? Sejatinya adalah sesuatu yang kosong. Intisarinya kurang lebih begitu. Oke. Jadi nu menang saya. Ya, karena jawabannya nggak ada, jadi memang malam ini nggak akan ada. Enjoy the show. Thank you very much. Thank you very much. Assalamualaikum. Oke, Mo. Thank you ya, Mo ya. Sampai ketemu. Ya. Ibu dan Bapak semua. Kita foto dulu, Mo. Kita foto dulu. Oh ya. Kita foto dulu. Oke. Kita foto dulu. Sebentar. Alright. Curang katanya, Mo. Nggak ada yang menang. Ya, itulah magician ya. Untung sudah ditinggalkan oleh Abu. Nggak meninggalkan. Oh, untungnya. Oke. Chatnya saya tutup dulu, sorry. Oke. Wih, hari ini 300 lebih. Alhamdulillah seru ya. Ntar ini kameranya belum ke atas nih, belum pas. Oke, 1, 2, page 1, smile. Alright. Page 2, tahan, page 2. 1, 2, smile. Alright. Ini kita nggak ada yang tahu kita page 1 atau page 2. Ya udah, pokoknya smile aja, Mo. Oh ya, smile aja semuanya. Oke, so ya page 4, 5, 6 dan seperti biasa adalah geng Duster ya. Thank you untuk geng Duster yang sangat gambar, setia, nggak ada gambar, tapi meskipun Duster still enjoy and still love you very much. Thank you for tonight, teman-teman, Ibu dan Bapak. So, aku akan akhiri seperti biasa. Terakhir, one song ya. Kalau boleh kita dengar dulu lagu ini. Terakhir sekali sebelum kita tutup. Oke, terakhir Ibu dan Bapak. Sebentar ya, kok jadi hilang? Oh iya. Mau aku ini dulu ya. Di mute dulu semuanya. Mute all.
Oke, Ibu dan Bapak, penutup lagu malam hari ini spesial, very special. Ini quotes-nya dulu. Oke, so the song will be. Tetap semangat dan bahagia dan tetap menyebarkan energi positif. Thank you, Mas Didi, thank you, Pak Arman, hatur nuhun. Mam, love you much, Mam. Ibu Tina, terima kasih, Bunda.